Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang kurikulum merdeka oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Yani MPD. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jamilatur Rohmah sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1 dan teman saya Luluk Mukaroma pemateri kedua dan Muhasan sebagai pemateri ketiga. Kurikulum Merdeka, temukan cara memerdekakan belajar siswa. Memerdekakan belajar siswa adalah visi utama dari kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan kreatif. Tujuan dari kurikulum Merdeka ada 4. Yang pertama, tumbuhkan minat belajar. Mendorong siswa untuk memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses. Kedua, fasilitasi pengembangan kreativitas. Memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dengan mendorong eksplorasi dan inovasi dalam pembelajaran. Ketiga, kembangkan keterampilan hidup. Mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah, kerjasama, dan kemandirian. Keempat, bangun rasa tanggung jawab. Mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan melibatkan diri secara aktif dalam komunitas pembelajaran. 3. Konsep pendekatan belajar siswa yang diterapkan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Memberikan kebebasan bagi siswa untuk menentukan jalan belajarnya sendiri dengan mempertimbangkan minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Yang kedua, kolaborasi dan diskusi. Mendorong siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan melakukan diskusi dalam rangka memperluas pemahaman mereka. Ketiga, proyek pembelajaran. Menerapkan proyek pembelajaran yang praktis dan kontekstual untuk menghubungkan teori dengan dunia nyata. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah ada 3. Yang pertama, pendekatan kurikulum terpadu. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu topik untuk memberikan pemahaman yang holistik dan kontekstual. Yang kedua, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk memfasilitasi eksplorasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, pembelajaran di luar ruangan. Memanfaatkan lingkungan di luar kelas sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan dan memperluas pemahaman siswa. 4 manfaat yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, peningkatan motivasi belajar. Dengan memberikan kebebasan dan keterlibatan aktif, siswa akan lebih termotivasi dalam belajar dan meraih kesuksesan. Yang kedua, pengembangan kreativitas. Kurikulum merdeka memungkinkan siswa untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir out of the box dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Dan yang ketiga, peningkatan kemampuan problematika. Dengan metode pembelajaran yang praktis dan kontekstual, siswa akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan kemampuan problem solving yang baik. Yang keempat, penumbuhan jiwa kewirausahaan. Kurikulum merdeka menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berinovasi dan mengembangkan ide-ide kewirausahaan yang kreatif. Beberapa tantangan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama, perubahan paradigma. Artinya, membutuhkan perubahan paradigma dalam pemahaman guru dan siswa tentang pembelajaran yang memerdekakan. Yang kedua, tuntutan kesiapan fasilitas. Artinya, diperlukan fasilitas dan teknologi yang menilai untuk mendukung metode dan strategi pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, persiapan tenaga pendidik. Artinya, guru perlu mendapatkan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk menjalankan kurikulum merdeka dengan efektif. 2 kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kurikulum merdeka.
Yang pertama, mendorong kolaborasi. Artinya, penggunaan kerjasama dalam membangun kegiatan dan pembelajaran di sekolah akan meningkatkan efektivitas kurikulum merdeka. Yang kedua, mendukung pendidikan karakter. Artinya, kurikulum merdeka harus diintegrasikan dengan program pendidikan karakter untuk membangun siswa yang tangguh dan bermoral. Kurikulum merdeka untuk pendidikan memerdekakan. Kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan baru untuk memerdekakan siswa dan memberikan kebebasan dalam pembelajaran. Tujuan kurikulum merdeka untuk memperkuat kemandirian siswa, mengembangkan kreativitas mereka, dan membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dunia nyata. Perbedaan kurikulum merdeka dengan tradisional adalah kurikulum merdeka berfokus pada pribadi dan minat siswa, sedangkan kurikulum tradisional lebih terstruktur dan berpusat pada guru. 3 tantangan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama, kesiapan guru. Artinya, pengajaran dengan kurikulum merdeka membutuhkan perubahan paradigma bagi guru yang perlu dipersiapkan secara baik. Yang kedua, pemberdayaan siswa. Artinya, siswa perlu diberdayakan agar dapat mengambil kendali terhadap pembelajaran mereka sendiri, yang bisa menjadi tantangan bagi mereka yang terbiasa dengan kurikulum tradisional. Yang ketiga, evaluasi proses dan hasil. Artinya, pengukuran kemajuan siswa dalam kurikulum merdeka tidak selalu dapat ditentukan dengan metode evaluasi tradisional. Kesimpulan dan saran untuk pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah terobosan yang penting dalam pendidikan, tetapi memerlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua stakeholder untuk pengembangannya yang lebih baik. Penerapan kurikulum merdeka di sekolah atau madrasah. Yang pertama adalah Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengerjakannya pada siswa-siswi. Yang kedua adalah hakikat Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kemendikbud yang esensinya adalah kemerdekaan berpikir. Namun, kemerdekaan berpikir ini masih abstrak dan menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu segera dijawab untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaannya. Yang ketiga adalah penerapan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah atau madrasah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan dan otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang yang mereka sukai. Sekarang adalah pembahasan kurikulum Merdeka TK atau RA. Merdeka Belajar. Sesuai referensi kata besar bahasa Indonesia, merdeka memiliki arti penting terbebas dari penundukan, ekspansionisme, dan sebagainya. Mandiri, tidak terpengaruh atau terbebas dari permintaan, tidak terikat, tidak tergantung pada individu atau perkumpulan tertentu. Bebas atau dapat melakukan apapun yang mereka mau. Selanjutnya adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mengungkap betapa pentingnya pelatihan bagi kemajuan kehidupan sekolah adalah jalan menuju kemajuan suatu negara.
Sekolah dibantu melalui kerja sadar untuk mengarahkan semua kualitas normal yang digerakkan oleh anak-anak, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan. Seperti contoh adalah anak usia dini. Sesuai Undang-Undang tentang Keamanan Anak-anak, Bagian 1 Pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk sementara, sesuai Peraturan Sistem Persekolahan Umum Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 1, ruang lingkup kepemudaan adalah 0-6 tahun yang ditunjukkan dalam penjelasan yang berbunyi persekolahan remaja adalah suatu kegiatan pelatihan yang ditunjukkan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang diselenggarakan melalui pengaturan pendidikan. Di sini saya akan menerangkan tentang kurikulum Merdeka SD atau MI. Kurikulum Merdeka adalah inovasi pendidikan yang tujuannya itu untuk mengembangkan kebebasan kepada siswa SD atau MI. Pengertian tentang kurikulum Merdeka SD atau MI ini ada 4 poin. Yang pertama ini belajar mandiri, di mana siswa di sini harus memilih materi yang ia sukai atau yang dia minati. Nah, yang kedua ini menghargai perbedaan. Jadi guru di sini harus tahu perbedaan siswa, minat bakatnya siswa dan kecerdasannya siswa. Yang ketiga adalah belajar kontekstual. Belajar kontekstual ini adalah belajar mencari pengalaman. Nah, dan yang keempat ialah pemerolehan pembelajaran siswa hingga mencapai kompetensi tertentu. Nah, seperti itu. Adapun tujuan dari kurikulum Merdeka itu ada 4 poin. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas. Jadi, guru harus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan pemikiran inovatif. Dan yang kedua adalah mengembangkan sikap kritis. Jadi, siswa di sini harus memiliki sikap kritis agar bisa memahami berbagai masalah. Jadi siswa harus memahami berbagai masalah nanti. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi. Nah, jadi guru harus mendorong siswa untuk mengoptimalkan potensi diri siswa atau minat bakatnya siswa. Nah, dan yang keempat ialah mempersiapkan kehidupan. Sebagai siswa, kita harus mengembangkan potensi atau kompetensi dan keterampilan agar siswa bisa menghadapi kehidupan selanjutnya. Seperti itu.